Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Manuel. Nah, jadi di video kali ini ada dua kotak. Dua-duanya sama-sama M50, tapi bedanya satunya ori dan satunya nggak ori. Nah, bedanya di mana? Kalau teman-teman pengen tahu, simak video ini sampai akhir, karena nanti teman-teman akan pasti tahu jawabannya. Apa sih bedanya yang ori dan yang nggak ori? Sebenarnya kalau ngomong masalah ori dan nggak ori ini sedikit-sedikit susah ya. Karena kalau di Indonesia, distributor resmi Canon ya, kamera Canon itu namanya PT Datascript. Jadi dia yang boleh mengedarkan kamera tersebut secara resmi. Nah, yang nggak ori, yang saya maksud di video ini adalah yang bergaransi distributor. Jadi bukan distributor resmi yang mengimportnya masuk ke Indonesia. Yang satu garansi resmi, yang satu garansi distributor. Nah, jadi kenapa saya memutuskan untuk mengambil satu unit lagi yang nggak ori atau bergaransi distributor? Ya, pertama, kamera yang di sini, ini biasanya 600D habis. Untung flashnya ini masih ada. Flash masih sisa. Tapi kotaknya ada hilang satu nih. Ada banyak, ada mic, ada M50, ada lensa L series, udah ludes semua ini. Disisain cuman ini lensa Canon 50mm f1,8, ini udah ya istilahnya udah nggak ada harganya lah. Dan ini lensa yang rusak, kiplik-kiplik ini, disikat bersih sama maling. Jadi kamera satu estalase sama lensa-lensanya hampir semuanya disikat bersih. Ya mungkin ada berapa, 50 jutaan mungkin. Gila, itu kejadiannya kemungkinan tanggal 26, gila itu saya pusing banget. Ya udahlah, namanya juga apes. Dan alasan kedua, harganya selisihnya lumayan. Kalau yang garansi resmi ya, ini teman-teman bisa lihat aja kisaran mungkin 12 jutaan. Dan kalau yang ini, yang bergaransi distributor, yang baru saya beli ini harganya 7 jutaan sekian lah, hampir memper ke 8 juta lah. Kalau misalnya nanti teman-teman tertarik ya, ingin mendapatkan yang nanti yang non-ori atau yang garansi distributor, nanti teman-teman tinggal langsung aja mampir di link di bawah, itu saya cantumkan. Tapi ingat, resiko pembelian ditanggung sendiri, karena pertama saya nggak mempunyai toko tersebut, jadi saya nggak bisa guarantee isinya apakah bakal sama yang sesuai dengan video ini atau enggak. Tapi saya beli sih fine-fine aja, dan ini nggak di-endorse oleh toko tersebut. Dan buat teman-teman juga yang nyari kamera nanti, kalau saya saran sedikit hati-hati, apalagi kalau dengan harga-harga yang sedikit miring-miring, karena memang ada praktek barang bekas yang dijual dengan harga baru. Jadi itu benar-benar ada. Toko saya udah untuk saat ini sih masih belum jual kamera sih. Tapi kalau suatu saat nanti toko saya jual kamera, saya nggak kepingin jual praktek seperti itu, praktek barang bekas dijual baru. Itu basa-basi aja untuk awal-awal. So oke. Jadi sekarang kita masuk aja langsung ke ini paket yang saya terima. Jadi kira-kira bungkusnya seperti ini packingnya seperti ini, dan menurut saya sih sedikit kurang profesional karena alamatnya ditulis dengan tangan. Harusnya kalau pembelian lewat Tokopedia dia bisa ngeprint gitu kan, di print jadi hasilnya lebih oke juga alamat pengirimannya. Dan oke, mari kita buka langsung aja. Dan untuk packingnya sendiri aman, kerdus, tapi kalau saya jadi toko tersebut, saya bakal packing dengan bubble dulu, baru dikasih kerdus. Tapi untuk so far nggak masalah, mungkin karena nggak terlalu jauh juga. Untuk lokasinya masih sama Pulau Jawa, jadi kotaknya masih benar-benar mulus. Ini yang saya terima. Dan di sini, ini kita bisa bandingkan, kalau teman-teman lihat nanti yang di bagian kiri, ini yang bergaransi distributor, dan yang kanan bergaransi resmi. Jadi teman-teman bisa lihat aja perbedaannya dari kotaknya. Sebenarnya bedanya hanya di tulisan ini ya,
Kalau kalian lihat ada tulisan Live Cake sama Irista di bagian pojok. Tapi bedanya yang istilahnya yang bukan bergaransi resmi itu nomor serinya dihapus atau nggak ada nomor serinya. Ya ini nggak tahu kenapa dihilangkan, mungkin buat menghindari sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, jadi nomor serinya dihapus. Oke, secara isi sendiri sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, isinya ini hampir sama persis ya. Saya nggak buka yang ini, karena ini udah nggak ada isinya, udah yang bergaransi resmi ini udah hilang, ludes, diambil, nggak tahu diambil siapa. Ya, tapi kalau teman-teman lihat di sini, isinya semuanya hampir sama persis. Dan kalau kita buka, yang membedakan di sini hanya kartu garansinya. Jadi kalau kartu garansinya beli yang nggak resmi ya, kartu garansinya dari distributor yang membawa ke Indonesia. Jadi untuk kepala charger baterainya, nah teman-teman lihat colokannya 3. Ini nggak standar Indonesia ya, karena barang ini kan nggak resmi. Maksudnya bukan apa ya? Maksudnya nggak ditujukan untuk konsumen Indonesia. Jadi sedikit ada perbedaan. Untuk sisanya seperti lensa ini, kalau lensa dilihat ya teman-teman, lensanya sih nggak ada masalah. Ini barang saya bisa jamin 100% maksudnya original nih barangnya. Dan kameranya M50-nya juga ori. Kalau dilihat tampilan fisiknya, saya nggak ngelihat perbedaan dengan M50 lama saya. So far dari penampilan fisik segala macam, saya sih nggak melihat perbedaan ya teman-teman dari M50 yang baru ini dengan yang dulu saya gunakan. Hampir sama semua fungsi-fungsinya juga nggak ada masalah. Tapi saya nggak bisa tahu untuk jangka panjangnya apakah akan benar-benar oke atau enggak. Ini sedikit saran aja dari saya. Jadi misalnya kalau teman-teman beli, misalnya teman-teman bukan power user ya, maksudnya nggak menggunakan kamera terlalu sering, apakah kamera yang KW atau nggak bergaransi resmi ini worth it? Menurut saya sangat worth it banget, karena harganya beda jauh dari yang ori. Nah, tapi ini kan barang juga baru datang, jadi saya nggak bisa nilai apakah ini benar-benar bagus jika dipakai di dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena yang masih jadi pertanyaan ini, kenapa nomor serinya nggak ada? Itu yang mungkin membuat saya jadi pertanyaan, apakah produk ini ada semacam kecacatan di dalamnya sehingga nggak ada nomor serinya? Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi saya. Nah, kenapa ini dikosongkan seperti itu? Jadi saya nggak tahu dalam waktu long run-nya apakah ini akan gampang rusak atau ada part-partnya mungkin yang solderannya kurang rapi sehingga tetap dipaksakan untuk dijual daripada perusahaan rugi kemudian dimasukin pasar gelap atau apa, saya kurang tahu. Definitely kalau kalian bukan power user, kalian bukan pengguna yang terlalu sering, mau beli yang garansi distributor, kalau saya bilang worth it karena harganya beda jauh. Nah, tapi kalau kalian merupakan sebuah istilah power user, fotografer yang kerja terus dengan kamera atau videografer yang kerja terus dengan kamera, saya sarankan carilah yang bergaransi resmi. Jadi misalnya kalau sewaktu-waktu ada kerusakan, benerinnya nggak terlalu sulit karena distributor resminya sudah ada hampir di seluruh Indonesia. Itu mungkin sedikit saran dari saya nanti buat teman-teman yang, jadi misalnya kalau teman-teman ingin mendapatkan yang seperti ini persis dan toko yang sama, saya cantumin link di bawah. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena saya udah beli duluan nih produknya. Ya, itu saja sih untuk video kali ini. Nah, jangan lupa juga nanti buat teman-teman yang nonton, kalau kalian ingin konten-konten seperti ini lagi, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe karena kita akan sering bikin konten-konten seperti ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan tentunya salam motret.